Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, NIM 2302111069, Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang basis data lanjutan. Terus kita akan mengerjakan sebuah tugas untuk UTS, yang mana ini tugasnya kita akan melihat dari contoh ini dengan basis data. Petunjuk pengerjaannya kita menggunakan SAM. Kita buka SAM dulu, aplikasi SAM. Aplikasi SAM, terus kita Apache kita start, MySQL kita start. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi Heidi SQL, tapi di sini kita hanya menggunakan langsung di admin SAM saja. Pertama-tama kita bisa ini membuat database di DB seperti petunjuk yang sudah diberikan, contoh yang diberikan. Kita membuat database. Database-nya bernama DB Hotel. DB Hotel. DB Hotel. Terus kita create. Setelah kita menambahkan database, terus kita bisa menambahkan table. Tabelnya seperti yang ada di sini di kertas contoh tugasnya ini. Kita bisa menambahkan ada 3 kolom, 1 2 3 4 5 kolom, ya 5 kolom, 5 kolom, dan kita beri nama tabel tamu. Tabel tamu. Terus kita go. Nah, setelah ini kita sudah membuat sebuah tabel dengan 5 kolom. Kita masukkan name-nya ID tamu. Terus nomor identitas, nama tamu, email, nomor HP. Untuk ID tamu itu menggunakan angka. Kita tetapkan saja di sini integer. Kita beri dengan value-nya sebesar 20. Terus nomor identitas kita bisa menggunakan varchar. Itu kombinasi angka dan teks. Terus untuk nama tamu bisa menggunakan varchar juga. Untuk email bisa menggunakan varchar. Terus untuk nomor HP itu bisa menggunakan integer. Di sini value-nya kita beri 20, bisa 20. Kalau nama tamu bisa lebih atau bisa beri 25. Email bisa beri 20. Nomor HP 20. Nah, terus kita bikin primary key. Untuk ini ID tamu, primary key-nya sudah terbikin.
ini bisa juga kita ganti dengan parcher. Bisa terus langsung kita save. Untuk tabel ID tamu, nomor identitas, nama tamu, email, nomor HP sudah selesai dibuat. Bikin satu lagi, bikin tabel satu lagi. Ada 4 kolom. Kita bikin yang namanya tabel kamar. Name-nya ID kamar, nomor kamar, terus tipe kamar, terus lagi harga, per malam. Di sini ID kamar kita bisa menggunakan integer, untuk nomor kamar bisa menggunakan varchar karena kombinasi angka dengan dengan teks. Terus tipe kamar kita menggunakan varchar juga. Harga per malam bisa menggunakan integer. Di sini value-nya kita taruh 20, 25, 20. Terus untuk ID kamar kita bikin primary key. Oke. Setelah itu save, simpan. Setelah disimpan sudah ada tabelnya ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam. Terus kita bikin lagi tabel resepsionis. Tabel resepsionis ini menggunakan 4 kolom. Satu untuk ID resepsionis, kedua kode resepsionis, ketiga nama resepsionis, keempat SIP. Untuk ID menggunakan integer, untuk kode resepsionis menggunakan varchar, untuk nama resepsionis bisa menggunakan varchar. Untuk SIP kita bisa menggunakan varchar juga. Jadi di sini kita masukkan 25 20 25 20. Terus kita bikin primary key. Kita simpan. Setelah tabel kamar, tabel resepsionis, tabel tamu, kita bikin lagi tabel untuk pemesanan. Tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini ada 5 kolom. Nah, kita tambahkan satu kolom lagi yang tadi kita go. Untuk ID tabel pertama, ID pemesanan, kedua nomor identitas,
ketiga nomor kamar, keempat tanggal check-in, kelima kode resepsionis. Terus untuk ID tetap integer, nomor identitas kita ganti parcher, nomor kamar bisa diganti parcher, untuk tanggal bisa kita ganti dengan date. Terus untuk kode resepsionis ganti dengan parcher. Di sini kita taruh 2, 25, 20, 20. ID pemesanan kita bikin primary key. Terus kita save, kita simpan. Setelah 4 tabel, bikin satu tabel lagi yang namanya tabel pembayaran. Tabel pembayaran dengan ID pembayaran, terus ID pemesanan, ada lagi tanggal bayar, terus total bayar. Untuk ID pembayaran tipenya integer, ID pemesanan tetap integer. Untuk tanggal bayar kita ganti dengan date, total bayar bisa kita ganti dengan integer. Lalu kita simpan. Setelah ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel, terus kita input datanya mulai dari tabel tamu, kita insert, tabel tamu, di sini kita masukkan ID tamu dengan angka 1, terus ID, di nomor identitas ID 101. Untuk nama tamu Siti Rahmah, Siti Rahman, Siti Rahmah, ya Siti Rahmah, Siti Rahmah. Untuk email siti@mail.com. Untuk nomor HP 08 12 345678990. Terus untuk yang kedua, kita ID tamunya value nya 2, nomor identitasnya ID 102, nama tamu Doni Saputra. Untuk email doni@mail.com. Untuk nomor HP-nya 08 2345678910. Lalu kita simpan.
Setelah berhasil, kita masuk ke ini lagi, tabel kamar. Tabel kamar kita insert, kita masukkan nomor identitas kamar, ID kamar nomor 1, nomor kamar A101, tipe kamarnya deluxe, harga per malamnya 450.000. Terus yang kedua, value nya 2, ID kamarnya B202, tipe kamar superior, harga per malam 350. Oke, kita go. Setelah selesai, kita masuk ke tabel resepsionis, kita insert, ID resepsionis, value nya 1, ID nya RS001, nama resepsionisnya Ari Setiawan, shiftnya pagi. Yang kedua, kode resepsionisnya RS002, namanya Wulan Dewi. Shiftnya malam. Terus kita go. Untuk yang tabel pemesanan, kita insert tabel pemesanan, value nya ID pemesanan 1, nomor identitas ID 1001, nomor kamar A101, tanggalnya (06/20). Untuk kode resepsionisnya RS001. Terus yang kedua, ID 002, nomor kamar B202, tanggalnya 06/22, kode resepsionis RS002. Terus kita go. Setelah itu tabel pembayaran, insert, value ID pembayaran 1, ID pemesanan 1, tanggal pembayaran, tanggal 21 bulan 6 2025, 900.000. Untuk yang kedua,
tanggal 24 bulan 6 2025. Total pembayaran oke, sekarang kita go. Setelah selesai, kita relasi antara tabel tanpa menggunakan ID sebagai projen key. Setelah itu kita pergi ke struct, terus untuk pertama-tama tabel tamu dulu. Struct tabel tamu, atau kita langsung ke tabel pemesanan. Struct tabel pemesanan, nomor identitas. Kita bikin projen key. Tabel pemesanan, nomor kamar. Tabel pemesanan, kode resepsionis. Nah, setelah itu tabel tamu, nomor identitas. Struct nomor identitas. Tabel kamar, nomor kamar. Struct indeks. Tabel resepsionis, kode resepsionis. Indeks. Tabel pemesanan, ID pemesanan. Ya, selesai. Setelah itu nomor tamu kita cek satu-satu lagi. Naik tabel tamu, struct resepsionis, struct pembayaran, tabel pembayaran, ID pemesanan. Di sini kita bikin projen key dulu. Tabel pembayaran, ID pemesanan. Nah, setelah itu sudah selesai. Kita bikin tabel pemesanan, struct relation, sini tabel pemesanan, SB sebagai FK sebagai projen key 1. Tabel pemesanan sebagai projen key 1. Ini TBL, tabel pemesanan. Ini SBFK ini artinya sebagai projen key. Untuk pemesanan, nomor identitas. Di sini masukkan DB hotel. Untuk tabel di sini kayak memakai tabel tamu, nomor identitas. Nomor identitas. Setelah itu save, simpan. Sudah selesai.
pembuatan database. Ada 3 langkah lagi. Kita pergi ke tabel kamar, instruktur, relation. Di sini tabel kamar, SBFK sebagai project key 1, nomor kamar, DB hotel, tabel pemesanan, nomor kamar. Setelah itu kita simpan. Sudah selesai. Terus kita satu lagi ke resepsionis, struktur, relation. Sini kita ketik tabel resepsionis, SBK sebagai project key 1, tabel resepsionis, kode resepsionis, DB hotel. Di sini tabel pemesanan. Terus ke kode resepsionis, simpan, selesai. Satu lagi tabel pembayaran, ke struk relation. Terus di sini tabel pembayaran sebagai project key 1, ID pemesanan, DB hotel, databasenya DB hotel, tabel pemesanan. Terus ke ID pemesanan, kita simpan. Untuk di sini sudah semuanya terrealisasi antara tabel. Bisa kita melihatnya di sini, more, designer. Di sini sudah tampil ya nomor tabel tamu tanpa manual. Ini kan otomatis, kita menggunakan cara otomatis. Kalau manual kita satu persatu. Ini sampai di sini sudah selesai semua.
jungle.